saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali dalam ibadah raya hari Minggu di tempat kita masing-masing. Biarlah kasih kemurahan Tuhan dinyatakan atas kita, pertolongannya dinyatakan atas kita, kemurahannya dinyatakan atas kita. Biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kebaikan Tuhan buat kita pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian kita pagi hari ini. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Banyak yang Kau sudah lakukan, yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan pagi hari ini. Dalam ibadah kami datang kepadamu ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di
kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami kembali datang kepadamu. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami, pengagungan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setiamu selalu ada di dalam hidup kami, bahwa Engkau ada atas hidup kami ya Tuhan. Pimpinlah ibadah kami pada hari ini di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau menyatakan hadirat-Mu, kuasa-Mu atas kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap keluarga-keluarga yang hari ini bersama-sama beribadah di tempat masing-masing. Biarlah berkat Tuhan selalu nyata atas hidupku, kemurahan Tuhan selalu nyata atas hidupku. Allah sebagai sumber pertolongan yang daripadanya dianugerahkan kepada-Mu. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sama-sama kita pujikan pujian bahwa bersama Tuhan kita selalu ada dalam setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan. Dan percayalah bahwa bersama Tuhan, Tuhan akan bertindak memimpin hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, kita sama-sama pujikan.
dan kami bersama-sama mendengarkannya. Mata-mata harap rohani kita kami akan dibukakan ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih bisa bersama-sama beribadah, menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Berbicaralah atas kami ya Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya pagi hari ini. Biarlah firman akan meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk kami mendengar firman. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan meneguhkan kita, akan membawa kita terus mengalami kemenangan di dalam Kristus. Dan hari-hari ini kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita menjadi umat yang tegar di masa yang sukar. Karena dari situ kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik. Kita akan belajar sama-sama bagaimana kita menjadi orang percaya yang tidak takut dengan keadaan apapun di sekitar kita. Bukan berarti kita berani terhadap apapun, kita nekat terhadap apapun, kita tidak waspada, atau kita bertindak dengan sembarangan, tidak. Tetapi jangan takut di sini artinya kita tidak lagi terintimidasi dengan rasa takut. Baik, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Filipi. Kita akan membaca dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa kitab Filipi ditulis oleh Paulus. Ketika Filipi pasal yang ketiga ini ditulis oleh Paulus. Saya ulangi, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 ini ditulis oleh Paulus ketika dia ada di penjara di Roma, di mana kepenulisan ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa Paulus hendak mengingatkan kepada kita, apapun keadaannya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Tema dari surat Filipi adalah Kristus sebagai sumber sukacita, Kristus sebagai sumber kehidupan, Kristus sebagai sumber kekuatan. Maka di dalam ayat ini yang kita baca pada pagi hari ini, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13, dikatakan di dalam ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kitab Filipi ini ditulis kepada jemaat di Filipi dan juga kepada Timotius muridnya, supaya dalam keadaan apapun yang sedang mereka hadapi hari ini, jangan sampai mereka kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, tetap menjalani kehidupan ini apa adanya, bahkan mempercayai Tuhan sebagai sumber kekuatan, akan membimbing, akan menuntun, akan meneguhkan kita. Mari kita belajar ayat ini sama-sama. Dikatakan dalam ayat ini, segala perkara, itu artinya segala sesuatu yang menyatakan yang terjadi dalam kehidupan kita, menyatakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang menyatakan segala sesuatu mengenai hidup kita, mengenai kekhawatiran, mengenai kekurangan. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, dalam kalimat ini, tentang ketakutan, makan dan minum, perkara yang menimbulkan perpecahan, perkara dalam mengerjakan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh, segala perkara di sini adalah sesuatu yang menyangkut dalam kehidupan kita, di mana di situ dalam hidup kita masih ada khawatir, keraguan, ketidakmampuan, ketakutan, kemudian persoalan makan minum, persoalan ekonomi, kebutuhan sehari-hari, juga persoalan-persoalan yang bisa saja menimbulkan perpecahan hari ini, hari-hari yang sedang terjadi hari ini, atau hal-hal di mana kita harus mengerjakan keselamatan. Kita perlu dalam hidup ini kita menanggungnya kepada Tuhan. Dalam kalimat selanjutnya Alkitab mengatakan hal ini, segala perkara dapat kutanggung. Arti
artinya yang menjadi kekhawatiran kita, yang menjadi ketakutan kita, yang menjadi persoalan kita di dalam kehidupan kita, baik persoalan ekonomi, persoalan keuangan, juga persoalan-persoalan yang bisa menimbulkan perpecahan, persoalan di mana kita harus menyangkut, mempertahankan iman di dalam kita mengerjakan keselamatan. Kata selanjutnya dikatakan kutanggung, artinya menyatakan keyakinan bahwa kita memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menghadapi masalah. Kita harus yakin bahwa kita mampu untuk menghadapi masalah karena kita punya kekuatan. Kekuatan itu dibawa dari mana? Kekuatan itu diperoleh di dalam Dia, di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tuhan melekat dengan kita. Hidup kita melekat dengan Tuhan. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan, di mana kekuatan itu akan dinyatakan di dalam perkara yang kita hadapi. Maka semuanya itu akan diberikan bagi kita kekuatan di dalam Tuhan, di mana di dalam Tuhan, di situ kalimat selanjutnya yang memberi kekuatan, menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat ini adalah menceritakan tentang keadaan Paulus waktu itu. Dia dalam keadaan terpenjara, dia dalam keadaan yang terserba terbatas, tetapi dia tidak mau kehilangan sukacita. Dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan buat kita. Perkara apa saja yang kita sedang alami dan hadapi dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Maka Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini ditulis sangat bagus. Dengan kuasa yang diberikan Kristus, kita memperoleh kuasa, kemampuan Allah oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah kuasa. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya, kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara, saya mempunyai kekuatan, kita mempunyai kekuatan, Bapak Ibu Saudara mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Kita diberikan kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran. Kita diberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi persoalan. Kita dimampukan untuk terus kita bekerja dalam situasi keadaan yang sedang terjadi. Bahkan kita diberikan kekuatan untuk kita membawa damai supaya tidak timbul perpecahan. Kita diberikan kekuatan untuk mengerjakan keselamatan, mempertahankan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui keselamatan yang sudah diberikan buat kita. Itu adalah kekuatan untuk kita bisa menghadapi segala rupa keadaan, karena Kristus memberikan kuasa kepada kita. Satu contoh bahwa dalam sebuah namanya orang berolahraga selancar, seorang peselancar itu akan menyenangi keadaan ketika ada ombak. Jadi seorang peselancar dia akan pergi berselancar ketika di laut itu terjadi ombak yang besar. Mengapa? Karena ketika seorang itu bisa bermain selancar dengan adanya ombak, maka dia bisa melakukan gerakan-gerakan ataupun satu pertunjukan yang mengasihkan. Bagaimana seorang peselancar itu dia akan mencari ombak. Begitu dia mendapatkan ombak, dia berusaha untuk dia menghindar ombak itu. Kalau ombak itu besar, dia akan melakukan satu akrobat, sehingga akrobat itu akan membuat orang melihat sesuatu
sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Itu tandanya bahwa kita perlu dalam keadaan hidup ini, dikala pencobaan itu besar, dikala masalah itu berat, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menunjukkan kualitas iman dalam kehidupan kita. Satu kali ada seorang anak, dia pergi untuk memancing seekor ikan. Dia pergi memancing seekor ikan, dan dia ingin memancing seekor ikan salmon. Dia sudah memperlengkapi dirinya dengan tempat untuk dimana ketika dia sudah menyelesaikan memancing, ikan yang bisa dimasukkan ke tempat itu, semacam bom. Kemudian dia pergi ke tempat pancingan. Dia mendapat dia memancing. Lalu dia bawa pancingan itu, lalu dia bawa pulang dengan jarak yang cukup jauh. Ketika sampai di rumah, dia buka boxnya, ikan salmon itu mati. Wah, dia sangat menyesal. Kenapa mati? Mungkin dia kurang dingin. Selama perjalanan dia mungkin tidak asik, jadi kurang dingin, kurang segar. Kemudian dia besoknya mancing lagi, dia bawa es batu. Sampai di tempat pemancingan, dia memancing lagi. Kemudian hasil pancingan ikan salmon itu, kemudian dia masukkan ke dalam box itu lagi. Dia pulang dengan waktu setengah hari kira-kira. Sampai di rumah, dia buka ikan salmonnya, sudah mati. Kemudian dia berpikir, apa ini? Kurang menarik dari ikan salmon. Kemudian dia kembali memancing. Setelah dia mendapatkan ikan salmon, dia memancing anak ikan lumba-lumba. Kemudian dia masukkan ikan salmon itu, dan kemudian dia masukkan anak ikan lumba-lumba di kotak yang sama. Lalu dia pulang setengah hari perjalanan. Sampai di rumah, ikan salmon itu tetap hidup. Kenapa ikan salmon itu tetap hidup? Karena selama perjalanan yang jauh dari pantai sampai dengan ke rumah anak ini, ikan salmon dan anak ikan lumba-lumba ini dia saling berkejaran. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terkadang dalam diri kita Tuhan izinkan supaya kita menghadapi tantangan. Dari tantangan-tantangan itulah kita bisa belajar bagaimana kita mengerti tentang kekuatan Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Orang hidup perlu tantangan. Dan dikala kita menghadapi tantangan yang kita harus miliki dalam diri kita, jangan sampai kita merasa takut. Masalah boleh datang terjadi, tetapi kita harus tetap kuat dan berserah kepada Tuhan. Maka kita akan dapat melewatinya. Jadi masalah boleh datang, bahkan silih berganti terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tetap kuat dan berserah kepada Tuhan. Maka kita akan dapat melewatinya. Dalam keadaan penuh tantangan, kita harus cakap menanggung segala keadaan. Dalam segala tantangan yang kita hadapi, kita harus mahir untuk kita bisa mengalami kemenangan dari setiap tantangan yang kita hadapi. Kita lihat dalam ayat selanjutnya, kita akan belajar sama-sama ayat ini. Di masa yang sukar, umat tegar, sebab kita ada di dalam Tuhan, dan jangan takut. Kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan dalam ayat ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita lihat ayat ini. Di dalam ayat itu dikatakan ini, kita tegar di masa sukar apabila kita tidak takut. Rasa takut muncul dari hati yang gelisah dan gentar, maka akan menimbulkan kegentaran, kengerian dalam diri kita, pikiran yang terintimidasi,
yaitu fokus kepada masalah, perasaan yang tertekan, kemudian bimbang dan ragu, dikuasai ketakutan, gagal mempercayai Tuhan. Ketakutan adalah musuh daripada iman. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dikatakan dalam ayat itu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya begini, berarti Allah tidak memberikan kepada kita rasa takut. Bukan roh perbudakan yang membuat kita menjadi rasa takut. Kata ketakutan di sini ada diperbudak oleh rasa takut. Jadi Tuhan bukan roh yang bukan memberikan kepada kita roh untuk kita diperbudak oleh rasa takut, dikuasai oleh perasaan takut. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa dalam hidup ini Tuhan tidak lagi membuat kita diperbudak oleh rasa takut. Tetapi ayat ini di dalam kalimat selanjutnya dikatakan bahwa Dia memberikan kekuatan. Artinya kemampuan untuk bertindak secara dinamis karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ayat ini adalah ayat yang sebelumnya berbicara tentang kasih karunia Allah. Kobarkanlah kasih karunia Allah. Maka ketika ayat ini berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, roh di situ adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang tidak membuat kita takut, tetapi memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan atau kuasa untuk bertindak secara dinamis karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Kemudian yang ketiga, kata yang digunakan adalah kasih, yaitu kekuatan kasih Kristus kepada kita melalui karya penebusannya, di mana Dia sudah mati dan bangkit buat kita. Itulah yang membuat kita semakin teguh, tidak membuat kita takut, tetapi membuat kita semakin berani untuk melangkah bahwa kasih Kristus menyertai dalam kehidupan kita. Kita memperoleh keberanian. Kemudian yang terakhir, ayat ini mengatakan ketertiban. Ketertiban di sini adalah ketenangan diri, pikiran yang sehat, kemudian menguasai diri yang kuat. Dalam hidup ini, ketika kita memiliki ketenangan diri, pikiran yang sehat, dan penguasaan diri yang kuat, maka dalam diri kita akan ada rasa tenang. Dan ketika ada rasa tenang, kita tidak takut, tapi kita memperoleh hikmat supaya di dalam keadaan yang mencekam, yang membuat kita gelisah, kita tetap percaya bahwa selalu ada pertolongan yang daripada Tuhan. Kemudian jangan takut terhadap segala hal yang kau hadapi, sebab kebijaksanaan biasanya lahir dari setiap tantangan yang sedang kita hadapi. Jadi jangan takut dengan segala hal yang kau hadapi hari ini, yang membuat engkau gelisah, yang membuat engkau gentar, yang membuat engkau ragu, yang membuat engkau bimbang. Percayalah, kebijaksanaan biasanya lahir dari setiap tantangan yang kita hadapi. Dan percayalah bahwa Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 berkata ini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Biarlah pagi hari ini kita bersama-sama belajar sebagai umat Allah. Biarlah
itu akan menjadi umat Tuhan yang kuat. Masa suka umat tegar, sebab Tuhan beserta dengan kita. Oleh sebab itu jangan takut, percaya bahwa di tengah-tengah keadaan yang berat Tuhan membela, Tuhan memelihara, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kebijaksanaan buat kita, supaya di dalam perjalanan hidup kita Tuhan selalu memberikan kita kepada kebenaran. Sebab Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Kalau hari ini kita diizinkan Tuhan menghadapi banyak tantangan yang terkadang membuat kita gelisah, yang membuat kita takut, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Roh Kudus-Nya akan memberikan kepada kita kekuatan, kasih, dan ketertiban, supaya kita bisa memiliki kemampuan untuk menjalani hidup dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita semua. Biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah masing-masing Bapak Ibu Saudara berdoa di tempat masing-masing. Biarlah kita berdoa pagi hari ini, kita memohon kasih dan kemurahan Tuhan dinyatakan atas kita, dan kita mempercayai bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Biarlah kasih setiamu nyata atas jemaatmu Tuhan pagi hari ini. Kasih kemurahan Tuhan dinyatakan atas setiap jemaat. Berkat-Mu dinyatakan atas setiap mereka, dalam doa mereka, permohonan mereka, serta ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Sebelum kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, Ibu Kepala berdoa buat kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami dapat beribadah bersama-sama, meskipun kami di rumah masing-masing, dan Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami dapat mendengar, memperhatikan, sehingga
kamu firman Allah. Dalam saat-saat yang sulit, yang sukar ya Tuhan, Engkau tetap melawat kami, Engkau memperhatikan kami. Ya Tuhan, Engkau memberikan roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kepada kami kemampuan ya Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan. Kami bersyukur Bapa di surga, senantiasa perhatian-Mu untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami berterima kasih ya Tuhan, ketika persoalan datang, mereka senantiasa menyadari Tuhan selalu menyertai. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta, sehingga kami kembali bangkit ya Tuhan, dan kami kembali mendapatkan kekuatan baru, bahkan kami dapat menikmati janji-janji firman-Mu. Kami bersyukur buat firman Allah, bersyukur kepadamu buat segala yang Tuhan kerjakan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Tuhan mendidik dan mengajar kami. Ketika persoalan, kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur. Engkau memberkati pula gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan yang ekstra pada hari-hari ini. Engkau memberkati dan memakai para hamba-hamba Tuhan. Engkau pula memberkati bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, sehingga diberikan hikmat Tuhan menemukan jalan yang terbaik untuk kembali dipulihkan keadaan Indonesia, baik untuk para pejabat tinggi negara, para menteri, terlebih juga untuk para dokter, perawat, medis yang sedang bekerja dan menangani banyak kasus ini ya Tuhan. Engkau menolong dan memberkatinya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersyukur, dan segala puji, doa, permohonan kami hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada, yang hari ini bersama-sama beribadah. Dimanapun setiap jemaat Tuhan berada, biarlah menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan penghiburan bagi mereka yang sedang kesusahan, berikan kekuatan untuk terus menjalani hidup ini tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, tetap mempercayai Tuhan apapun keadaannya, dan Tuhan akan bertindak, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah penyertaan Tuhan selalu nyata atas mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang Kau buat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil dan berhasil. Ingat pesan Tuhan pada pagi hari ini, masa sukar umat tegar, jangan takut, percayalah Tuhan akan memberikan pertolongan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam hidupmu. Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Angkatlah wajahmu sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus. Bukalah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Persekutuan yang luar biasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus, berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan, berkat jasmani dan rohani melimpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas masa depan